Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Sholatukum alayya mahaqatun." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni salah satunya nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Aisyah binti Abu Bakar. Sepeninggal Khadijah tahun 10 Hijriah, Rasulullah mengalami kesedihan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sebagai seorang manusia, tentulah kesedihan itu terasa juga ketika istri yang dicintainya wafat dan meninggalkan anak-anaknya yang tercinta. Abu Bakar yang melihat kesedihan itu ikut turut berduka dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Dan pada saat itu, Abu Bakar mengawinkan anaknya Aisyah dengan Rasulullah 2 tahun sebelum hijrah. Dan tak kalah pula jasa Khawlah binti Hakim yang telah mengusulkan kepada Rasulullah untuk mengawini Aisyah binti Abu Bakar. Pada saat itu Aisyah baru berumur 9 tahun. Ia masih bermain-main dengan teman-temannya. Lalu tiba 2 orang tua menjemputnya pulang ke rumah. Anak itu diberikan pakaian yang rapi, dan pada malam harinya Abu Bakar mengawinkan anak itu dengan Rasulullah. Rasulullah lahir pada tahun 12 Syawal atau 614 Masehi. Hasil perkawinan antara Abu Bakar dengan Ummu Ruman. Sejak kecilnya Aisyah telah dididik dengan ajaran Islam, dan Abu Bakar sangat sayang dan mencintainya, sehingga ia menempatkannya pada kedudukan yang mulia untuk menjadi istri Rasulullah. Rasulullah baru berkumpul dengannya pada umur 13 tahun. Aisyah adalah istri yang paling disayangi oleh Rasulullah. Aisyah mendapatkan gelar Ummul Mukminin karena darinya lah umat Islam dapat mempelajari hidup Rasulullah. Aisyah mengetahui apa saja yang selalu dilakukan oleh Rasulullah di rumah beliau. Banyak sekali persoalan-persoalan fikih yang ditemukan pemecahannya dari Aisyah. Para fuqaha pun kembali padanya dalam menentukan solusi suatu masalah. Orang yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah Urwah bin Zubair, keponakannya dari saudara perempuannya Asma binti Abu Bakar, dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, keponakannya dari saudara laki-lakinya. Atha bin Rubah mengatakan, Aisyah termasuk orang yang paling pandai dan paling baik pemahamannya dalam banyak hal. Urwah berkata, saya tidak melihat orang yang lebih pandai dalam hal fikih dan syair daripada Aisyah. Ia telah meriwayatkan banyak hadis yang terkumpul dalam Musnad Ahmad dalam 253 halaman dan atas riwayat-riwayatnya. Ada sebuah peristiwa, yakni peristiwa hadisul ifki. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anhu pergi bersama Rasulullah ke Ghazwah Bani Mustalik, sekitar 1 hari dari Madinah dengan menunggang unta. Dan pada saat itu, giliran Aisyah menemani Rasulullah. Ketika pulang dari Ghazwah itu, ia mendatangi beberapa rumah untuk bertandang. Namun, ia telah menghilangkan barang pinjaman dari saudara perempuannya. Lalu ia pun keluar untuk mencari barang yang hilang itu. Namun sayang, karena kelelahan, ketika ia duduk, ia tertidur. Dan ia belum bangun sampai Sofwan bin Al-Mu'attal berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," istri Rasulullah. Ia pun mengantar Aisyah pulang ke rumahnya dan tidak berbicara sama sekali walau sepatah kata pun. Dan ia tidak mendengar apapun kecuali Aisyah minta pulang waktu itu. Banyak orang yang melihat kejadian itu, dan banyak pula orang yang mengujinya dengan berbagai omongan. Melihat kejadian ini, Abdullah bin Ubay merasa mendapat bahan untuk melakukan pemboikotan terhadap Rasulullah dengan membuat cerita bohong atas istri Rasulullah. Kejadian ini sempat menggoyahkan karisma beliau karena Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan selama 1 bulan penuh, wahyu belum juga turun, sehingga membuat Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya was-was. Mereka pun terus bermusyawarah untuk menemukan titik permasalahan tersebut. Dan selama 1 bulan penuh, permasalahan ini belum ditemukan pemecahannya. Dan pada akhir persoalan, Rasulullah pun berkata,
Apabila permasalahan ini semakin genting, maka apabila engkau suci, maka Allah akan menyatakan kesucianmu. Dan apabila engkau berbuat celah, maka mintalah ampunan kepada Allah. Dan Rasulullah pun tetap bersikap tenang, hingga Allah pun menurunkan ayat yang menyatakan kesuciannya. Sesungguhnya laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji pula. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula. Dan mereka yang dituduh itu suci dari apa yang dituduhkan oleh orang yang menuduh itu. Quran Surat An-Nur ayat 26. Dari kejadian ini, justru anak Abdullah bin Ubay, yakni Abdullah bin Ubay, merasa yakin bahwa ia ingin menjadi mukmin sejati dan kelak besar jasanya atas Islam. Allah memang sengaja menyembunyikan hikmah besar terhadap perbuatan keji seorang orang munafik. Allah sendiri mempunyai rencana atas Rasulnya dan semua umat manusia bahwa Allah akan menguji dengan berbagai ujian agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar beriman dan kelak mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Baiklah, mungkin cukup sekian kisah dari saya. Al-akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.